RS Polri Kramat Jati mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Minggu kemarin. Sementara polisi menyatakan petugas yang berpatroli kawasan itu sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Minggu kemarin. 2 jenazah diidentifikasi setelah mencocokkan data gigi, sidik jari, dan ciri-ciri medis kedua jenazah dengan keluarga. Polisi menyerahkan jenazah kepada keluarga yang hadir di rumah duka Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi masih mengidentifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Minggu kemarin. Pihak rumah sakit masih mengumpulkan data antemortem dan postmortem dari keluarga. Melakukan rekonsiliasi bahwa ada 2 jenazah dari 7 jenazah yang sudah teridentifikasi, dan ini kami sudah lakukan pemularasaan jenazah. Nanti kita akan antar bahwa jenazah ini sampai ke rumah duka. Mungkin nanti Jenazah Ahmad Dafi yang ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi tiba di rumah duka di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU Bantar Gebang. Kakak korban menjelaskan, pada Jumat malam korban diajak oleh temannya ke acara ulang tahun di daerah Cikunir. Sama si Rizky itu acara ulang tahun katanya. Itu teman sekolah atau teman main? Main di rumah. Tuh, teman main di rumah, cuman ngajak kan, namanya teman kan mau kemana-mana minta ditemenin lah gitu. Bilangnya kemana katanya? Ulang Acara tahun ya? ulang tahun temennya. Tempatnya di mana? Tempatnya nggak tahu, cuman nanyain daerah Cikunir di mana begitu. Oh, ngomong nanya daerah ya? Iya, nanya daerah. Lokasi di mana? Kan udah ditahan sama kakak saya, sama kakak ipar saya mau ngapain. Itu jangan gitu. Udah dikasih tahu dari awal jangan pergi. Pasca penemuan 7 remaja tewas di aliran Kali Bekasi hari Minggu lalu, warga melihat sejumlah remaja ditangkap polisi di perumahan Pondok Gede Permai dengan kondisi basah kuyup. Dari video amatir milik warga ini, terlihat sejumlah warga ditangkap polisi di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Saat ditangkap, sebagian dari mereka menggunakan pakaian basah. Belum terkonfirmasi apakah remaja yang ditangkap selamat usai menceburkan diri di aliran Kali Bekasi. Namun, ada warga yang mengaku sempat menolong remaja yang tercebur saat itu. Yang waktu kena itu sama saya 8 orang, basah semua. Basah semua. Berarti memang mereka habis nyebur kali ya, Bang ya? Iya. Oke, ya. Terus Bang? Terus ada informasi gak sih sama polisi ini kenapa ditolong dan menceburkan diri ke Kali Bekasi itu? Iya, Bang. Katanya Tim mereka ini presisi siapa? Bocah mau tawuran apa gimana? Itu masalah nggak tahu. Nggak dikasih tahu ini pelaku tawuran apa gimana gitu? Nggak tahu. Sempat cerita ke saya, emang iya itu berapa orang katanya, masih ada 7 orang katanya, waktu itu teman saya tenggelam masih di bawah katanya gitu. Oke. Kondisinya? Polisi menyatakan petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota saat kejadian sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Semua petugas yang berpatroli di lokasi base camp tempat remaja berkumpul sebelum melakukan aksi tawuran telah diperiksa Propam Polri untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran prosedur saat bertugas. Intinya kami di sini ingin lebih tahu kejadian yang sebenarnya Pak Kapolres ya. Kami ingin ini semua dilakukan penyelidikan yang transparan Pak Kapolres ya, dan dicek latar belakangnya apa. Nanti kami akan lihat Pak Kapolres situasinya seperti apa. Kami minta penjelasan dan pendapat info dari teman-teman dari Pak Kapolres, Pak Eko yang kebetulan evakuasi ya Pak Eko ya. Ya, saya yang lapor. Evakuasi. Lalu setelah itu kalau memang perlu ada pendalaman teman-teman, apakah nanti setelah acara kita. Komisi 3 DPR RI menanyakan kepada polisi apakah 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi memang menceburkan diri atau diceburkan. Ini ditanyakan oleh anggota Komisi 3 saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi TKP penemuan jasad remaja di Kali Bekasi. Saat pembubaran, polisi membawa barang bukti berupa senjata tajam berukuran besar yang diduga milik para pelaku tawuran. Mereka diduga berusaha menghindari patroli polisi hingga menceburkan diri ke Kali Bekasi. Puluhan senjata tajam ini dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini, 22 orang ditangkap, sementara 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Selain senjata, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor.
Tim Liputan, Kompas TV. Informasi perkembangan terkini soal penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Benedik, untuk saat ini 2 jenazah sudah dimakamkan. Lalu bagaimana proses identifikasi dari 5 jenazah remaja lainnya? Ya, baik Juno, memang berdasarkan informasi yang kami terima ini sudah ada 2 jenazah yang terkonfirmasi begitu atau teridentifikasi. Yang pertama atas nama Muhammad Rizky, 19 tahun, warga Bojong Menteng, Rawalumbu, dan yang kedua atas nama Ahmad Davi, 16 tahun, warga Bantar Gebang. Terkait hal tersebut memang kedua jenazah tersebut kemarin sudah diserahkan dari pihak RS Polri kepada keluarga korban begitu. Dan untuk kelima jenazah lainnya ini memang dari informasi yang kami terima dari keterangan Karodok Polpusdokes Polri Brigjen Nyoman Edi Purnama ini kemarin sempat menyatakan bahwasannya masih terus berusaha mengidentifikasi kelima jenazah lainnya karena memang masih diperlukan data-data tambahan begitu terkait data primer, antara lain adalah data terkait gigi, struktur gigi korban maksud kami, kemudian sidik jari dan juga tes DNA. Kemarin juga berdasarkan keterangan dari Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru ini menegaskan kepada keluarga korban bahwasannya diminta untuk membawa kelengkapan dokumen. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah ijazah, kartu identitas, kartu keluarga, dan juga jika memang dimungkinkan ini membawa pakaian bekas korban begitu yang nantinya akan diproses identifikasi lanjutan. Terkait hal tersebut ini kami memantau memang pada siang ini belum ada satupun keluarga atau korban yang mendatangi posko DVI RS Polri Kramat Jati ini. Berbeda seperti kemarin, memang sudah ada 2 keluarga yang mendatangi dan menanyakan bagaimana apakah dari kelima korban ini merupakan anaknya atau bukan. Namun RS Polri sendiri masih belum bisa menyatakan hasil dari identifikasi tersebut. Begitu Juno. Ya Benediktus, ini ada 9 personel perintis yang diperiksa Propam. Lalu seperti apa perkembangannya dan apakah polisi telah mengungkap hasil dari pemeriksaan itu? Ya, terkait dengan 9 anggota tim patroli perintis yang sempat diperiksa pada Senin lalu, memang ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, menegaskan bahwasannya ke-9 anggota dari tim patroli perintis ini sudah diperiksa oleh pihak Propam dari Polda Metro Jaya. Namun terkait hasilnya ini kami masih menunggu apakah didapatkan adanya dugaan kelalaian ketika membubarkan massa dari kelompok yang diduga akan melakukan tawuran begitu. Memang diketahui pada Sabtu lalu tepatnya pukul 3 dini hari ini tim patroli perintis Polres Metro Bekasi ini melakukan patroli di sekitaran Jalan Cipendawa dan menemukan memang ada sejumlah massa begitu kelompok yang diduga akan menggelar aksi tawuran begitu Juno. Tapi hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan ke-9 anggota tim perintis patroli Polres Metro Bekasi. Begitu Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur.